Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Gerakan Koperasi. Hari ini 8 Mei 2025, Dekopinda Kota Cilegon menghadiri sosialisasi percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Aula Kominfo Pemerintahan Kota Cilegon. Perlu kita ketahui, Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan Impres nomor 9 tahun 2025. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Bapak Haji Mobrado Haji Maman. Yang saya hormati PMT Asda 1, yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, para camat, para lurah, para kadis yang tergabung dalam tim percepatan pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih yang sama. Pak Dinas Koperasi sejajaran yang seperti Kepala Dinas Kominfo, para camat, para lurah yang hadir, Pak Sekretaris DKOP Kota Cilegon. Terima kasih Pak. Juli karena launching 12 Juli. Tapi saya yakin Pak ini bersama teman-teman di kecamatan dan kelurahan ini, saya kira kita nanti di dalam Pak Didi nanti sosialisasi ini saya kira lebih baik membangun baru ya, membentuk baru lagi, jangan gabungan atau yang bermasalah di jadi ini. Tapi yang jelas mungkin nanti pengurus-pengurusnya Pak masyarakat tahu tuh di wilayah dan sebagainya. Tentunya yang pasti pengalaman yang Pak Didinya, karena ini nanti ada alokasi dari pusat seperti itu salah satu ya. Tadi juga kita Zoom meeting ya Pak Aziz dengan Kemendagri, salah satunya ini Koperasi Merah Putih. Ada 4 poin yang penting, sekolah rakyat dan MPG, dan satunya lagi apa tuh tadi 4 saya. Nah, perumahan mantap. Berarti ikut tadi ya Zoom meeting. Pak Aziz sudah Pak Agus ikut ya. Ya, jadi 4. Alhamdulillah kita ini semuanya udah ada. Nanti kapan kita yang launching perumahan itu ya Pak Agus? Kayaknya sekolah rakyat kita sudah tuh, kita mau disetujui Pak Agus. Kita gerak cepat, ini juga alhamdulillah Merah Putih. Kemudian nanti tinggal itu rumah. Tapi saya kira langsung kita, soalnya nanti nih kalau 3.000 rumah ya lumayan ya. Kalau rumah sekolah rakyat tanah kita aja tuh ya. Ya, kalau dalam tempat boleh ada Pak, ya ternyata Pak Wali setuju. Jadi kalau koperasi ini, saya kira nanti teman-teman masih berharap sekalian dari Pak Camat, Pak Muhammad tadi Pak saya di Bali Makul itu ya, dan Pak Wali. Dan Pak Wali sudah dilaporkan tadi bahwa kita ada acara ini hari ini, dan beliau memesan segera itu bisa terbentuk dengan baik. Dan kali itu sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Koperasi Merah Putih di tingkat Kota Cilegon saya katakan dulu. Alhamdulillah, semoga kita masih diberikan masnya. Pak Camat, di depan Pak Camat. Bapak Camat, yang kami hormati Pak Kadis Kominfo, terima kasih. Karena gedungnya di Kominfo ini alhamdulillah tadi secara langsung terus Pak Camat
dan pimpinan Pak Nur Masyar, Bapak sekalian, saya ingin tahu dulu nih dari beberapa penjelasan kelurahan. Tidak boleh misalnya di Kelurahan Cirebon dia menjadi anggota koperasi tidak menuju, tidak boleh. Ini sudah jelas bahwa sukarela berkembang tapi dibatasi oleh harganya cukup bagus, menekan inflasi dan menekan tingkat kemiskinan ekstrim. Ini yang ada di Impres. Lanjut. Nah, ini model pembentukan koperasi barang putih kelurahan nanti ada 3 model. 1, pendirian atau pembentukan koperasi baru. Yang kedua, pembentukan koperasi. Nanti materi nanti dikirim ya ke teman-teman ini, teman-teman sepak bola. Membentuk koperasi baru. Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada. Yang sudah ada koperasinya, yang aktif, yang setiap dalam beberapa tahunan kita kembangkan. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya. Dan yang ketiga, aktivitas koperasi yang tidak aktif diaktifkan. Jadi intinya yang nomor 1, nomor 7 sudah diimpres. Kalau tidak, saya harapkan yang potensi sesuai dengan kumpulan keluhan itu yang perlu keren lagi. Misalnya ini di Gerem sudah ada bahkan misalnya sudah ada koperasi yang kita kembangkan, atau di daerah industri misalnya itu ada koperasi yang memang bergerak di industri, ada yang di UKM-nya, ada yang baru nelayannya segala macamnya. Itu silakan tergantung dengan kearifan lokal masing-masing kelurahan. Jadi unggulannya ini nomor 8. Lanjut. Nah, ini nanti ada tata tertib dan agenda musyawarah kelurahan. Ini sudah ada di Juklat. Jadi agenda ini sudah ada di Juklat yang dikeluarkan oleh Kemenko. Mau memilih mana modelnya, apa baru atau pengembangan. Nah, setelah itu bikin berita acara, setuju misalnya pengembangan atau baru itu merasakan rapat. Bila ada yang kurang, silakan untuk berdiskusi. Yang tidak jelas, maka silakan untuk bertanya atau saran masukan seperti apa. Kami juga nanti didampingi oleh kita ya. Izin Pak, perkenalkan saya Firman, Ibu Gubernur Wali Bogor. Mungkin Bapak Camat, Ibu Bapak Lurah, serta seluruh yang hadir. Yang mau saya tanyakan tadi ada di poin terkait persyaratan untuk menjadi pengurus. Di situ dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan dari unsur pimpinan desa. Nah, ini yang dimaksud dengan unsur pimpinan desa ini siapa? Apakah lurah? Tetapi kalau lurah, di situ di pengawas sudah ditugaskan atau diwajibkan menjadi ketua pengawas, gitu Pak. Nah, artinya kan makna dari unsur pimpinan desa di sini bukan lurah. Apakah RT/RW dikatakan sebagai unsur pimpinan desa? Apakah ketua RT dikatakan sebagai unsur pimpinan desa, atau untuk Kapolda misalnya sebagai ormas juga termasuk unsur pimpinan desa? Itu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini juga dilarang untuk yang memiliki hubungan keluarga saudara atau sementara. Artinya sementara ini kan ipar Pak ya. Adik ipar, kakak ipar tidak boleh. Nah, untuk kelurahan yang saya pikir jumlah penduduknya tidak terlalu banyak Pak ya, seperti contohnya menuju hanya sedikit ya, kalau nggak salah 3 RW ya, atau 3, nah 1 RW ya, 3 di Grogol juga sedikit Pak. Ya, kemudian orang-orang yang punya, bisa dikatakan punya visi yang sama tidak banyak Pak. Nah, jadi kalau misalnya tidak boleh serendah, menurut kami sepertinya terlalu luas. Dan ini kalaupun memang kita mau mengikuti sesuai jumlah ini Pak, kalau boleh perjelas Pak, apakah tidak boleh saudara harus serendah di dalam satu kakak atau tidak? Seperti itu. Boleh. Justru saya begini Pak, udah aja kan ini koperasi kan ada sekarang pokok wajib ya. Udah aja ada harus seperti anggota RT tinggal simpan koperasi itu baru langsung. Jadi kan modal koperasi bisa banyak terkumpul. Boleh Pak kalau itu boleh Pak.
Yang itu nanti kepala desa ada kan? Berarti Terkait dengan kooperasi bisnis ya, apakah kalau misalkan mengalami kerugian dan sebagainya, apakah juga terdapat masalah hukum dan sebagainya? Sangat mendukung dan support kegiatan ini, Pak. Yang ingin kami tanyakan adalah kapan batas waktu untuk pembentukan kami selaku kelurahan untuk membentuk koperasi ini? Apakah ada batas waktu untuk pembentukan? Selanjutnya, yang pasti untuk pembentukan koperasi ini pasti kan ada legalitas yang harus diurus. Nah, biayanya dari mana? Nah, itu ya kan pasti orang-orang juga pasti nanya nih, biayanya dari mana untuk pembentukan gitu. Sehingga belum sampai ini ya, termasuk formalnya juga gitu ya. Selanjutnya adalah terkait modal awal yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, bahwa akan ada dana yang turun. Nah, ini kan sangat seksi ya Pak ya. Nah, ini harus dijelaskan Pak. Maksudnya terkait dana yang turun ini, jangan sampai menjadi isu strategis nasional gitu. Ketika nanti sudah disampaikan ada dana yang turun ternyata tidak ada, nah ini kan jadi masalah juga. Maksudnya untuk yang dana itu harus dijelaskan dulu atau dipastikan dulu, karena untuk membentuk operasi kan pasti ada biaya modal awal. Kalau nggak salah dari Pak Salim atau Ibrahim itu minimal 15 juta untuk modal awal pembentukan koperasi. Maaf kalau salah ya Pak. Jadi kalau misalnya nggak ada duit, kayaknya nggak bisa jadi koperasi Pak. Ada 15 juta ini harus dari mana? Sedangkan ketika kita mengumpulkan masyarakat, belum tentu mereka mau jadi donatur gitu. Nah, ini jadi harus perhatian juga. Kamu ketika menjadi anggota koperasi, itu ada simpanan wajib dan simpanan pokok. Simpanan wajib yang lumayan. Nah, kalau simpanan pokok mungkin ada yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini juga harus jadi perhatian juga Pak terkait masalah dana ini, karena misalkan seksi gitu. Ya, Pak. Seksi siapa itu? Nah, selanjutnya usulan kami Pak dari Lurah, kami selaku pengawas insya Allah paham lah, tidak ngawasi doang gitu ya, tidak ngeliatin. Tapi kami minta untuk pelatihan selaku bendahara, karena saya yakin bendahara itu juga pasti butuh ilmu juga, ya. Jadi kami minta untuk bendahara koperasi ini harus diberikan pelatihan dasar dulu terkait bagaimana untuk mengatur khususnya terkait anggaran untuk koperasi. Mungkin itu terima kasih kalau itu Ya, Pak pembentukannya. So, betul, sudah dijawab nih sama Pak Lurah. Karena kami diamanahkan untuk menyusun peraturan wali kota. Tadinya itu inginnya saya hari minggu depan ke hari Rebo ya. Hari sudah mulai. Tapi karena kemarin ada SE baru dari Kemendagri, harus membuat perkada Pak Agus, Pak Rima. Jadi kita bikin dulu verbal. Kan bilang. Tapi untuk bendahara, insya Allah kami sudah ada tenaga JF ahli operasi sudah banyak. Jadi itu nanti akan mendampingi langsung dari. Kalau memang ini nanti kita seperti di anggaran perubahannya khusus bendahara sepakat. Khusus bendahara nanti kita latih kaitan dengan pembukuannya. Terima kasih Bu Haji kok benar ada pelatihan khusus bendahara diadakan di 2000 perubahan atau di 2026. Alhamdulillah selesai sudah Dekopinda Kota Cilegon menghadiri sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Semoga tayangan ini bermanfaat, menginspirasi di provinsi Anda, kabupaten kota Anda, di seluruh Indonesia tentang pentingnya sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gerakan Koperasi.